Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajarannya, Ibu lanjutkan untuk penjelasan dari Ibu ya. Jadi kita akan belajar tentang konfigurasi elektron ya. Konfigurasi elektron ini adalah susunan elektron pada kulit-kulit tertentu dalam atomnya. Jadi konfigurasi itu ada dua macam, ada konfigurasi Bohr yang kita pelajari kemarin dan juga konfigurasi berdasarkan Aufbau. Untuk konfigurasi yang berdasarkan Bohr itu kita dasarkan pada kulit atom. Jadi setiap kulit itu terisi 2n⁻² elektron. Nah, kalau semisal kulitnya 1, karena 1 n-nya kita isi 2n⁻², berarti 1/2 itu 1 dikali 2, maka kulit pertama itu isinya adalah 2 elektron. Kalau kulit kedua berarti 2/2 kali 2 berarti dia ada 8 elektron. Selanjutnya untuk 3 juga begitu. Nah, untuk syarat konfigurasi sendiri yang kemarin kita pelajari itu setiap kulit terakhir itu tidak boleh lebih dari 8. Jadi maksimal itu 8 elektron ya. Semisal nih kita punya atom Na. Jadi Na nomor masanya 23, nomor atomnya 11. Yang kita konfigurasikan adalah nomor atom ya, karena identitas nomor atom itu isinya adalah elektron. Nah, maka untuk dikonfigurasikannya ada 281. 2 itu karena dia kulit pertama, 8 itu kulit keduanya. Lalu sisanya berapa? Kalau sudah ada 28 padahal ada 11, dia harus menyisakan 1. Jadi kulitnya ada 3. Contoh lagi, kalau ibu punya kalium. Kalium nomor atomnya 19. Berarti kan 2, 8, 9. Ini salah ya. Karena maksimal itu tidak boleh lebih dari 8, maka dipecahkan. 9 itu masih bisa masuk ke 8 dan 1 gitu. Untuk Br juga sama. Nanti dia awalnya 2 karena dia kulit pertamanya 2 maksimalnya. Kulit keduanya 8, setelah itu dia masih bisa sisa 25, berarti kita pecahkan dia 18, kemudian sisanya dari agar 35 maka dia harus 7. Baik, kita lanjutkan untuk konfigurasi Aufbau. Kalau tadi dia berdasarkan kulit, kita di sini untuk Aufbau berdasarkan subkulit. Nah, nantinya untuk urutannya itu kita gunakan yang namanya, ada yang menyebutkan diagram curah hujan. Jadi nanti dituliskan dulu di sini kalau kalian ingin membuatnya. Ini 1S, jadi S berurutan sampai 7, kemudian ada P sampai 6. Ini nanti kayak piramida gitu ya bentuknya ya. Jadi 1S2, 2S2, 3S2. Jadi setiap S itu di sini elektron. Ini adalah elektron. Nanti Ibu jelaskan identitas 1 itu apa, S itu apa, elektron itu apa, begitu ya yang ada di atas ini. Nah, diperhatikan dulu diagramnya ya. Untuk jalannya, untuk jalan konfigurasinya itu mulai 1S2, kemudian 2S2, dilanjutkan 2P6, 3S2, 3P6 dan selanjutnya, jadi muter gitu ya, muter terus kayak curah hujan. Nah, untuk mempercepatnya, semisal nggak usah bikin kayak gini, mau dihafalin aja itu nggak apa-apa ya, karena ini untuk SBM juga penting ya. Ibu punya cara cepatnya. Jadi nanti untuk cara cepatnya kita pakai yang pertama si sapi, sedepnya 2 kali, baru sevedep. Ini semua merangkum dari si diagram curah hujannya. Jadi untuk angkanya gimana Bu? Angkanya tuh enak polanya. Jadi dari 1, setiap sapi itu 22, ini juga 33 gitu ya. Nah, setiap sedep itu angkanya gede kecil gede. Jadi 4 3 4, habis itu 5 4 5. Enak kan ya? Nah, setiap sedep ini kan ada sedep, ini juga ada sedep. Ini juga ikutin aja. 6, ini 5 6, habis itu di sini juga sama. Karena udah 6 berarti di sini 7 6 7. F-nya ada apa aja? F itu cuman ada 2. Hanya ada 4F sama 5F gitu. Ini untuk urutan konfigurasinya. Jadi harus berurutan. Beda ya, kalau ini tadi kan cuman 281, 28 18. Kalau yang ini harus berurutan berdasarkan diagram curah hujan.
Jadi untuk contohnya kemarin kita punya Na semisal nomor atomnya 11. Natrium ini kalau kita konfigurasikan dia 2, 8, 1. 2 ini kan artinya kulit pertama, 8 ini kulit kedua, 1 ini kulit ketiga. Gimana untuk dia biar konfigurasi dalam keadaan off-bowl? Jadi natrium 11 seperti halnya curah hujan yang tadi Ibu jelaskan, berarti dia ada 1 S2, kemudian 2 ini berarti dia 2 elektron artinya, kemudian kalau 8 ini 2 S2, 2 P6, ini sesuai urutan yang tadi ya. Setelah itu karena dia baru 10 itu dihitung dari sini ya, 2 tambah 2 tambah 6 kan 10 elektron, maka sisanya adalah 3S1. Nah maksudnya 3, 2, 2, 1 ini adalah kulitnya ya. Jadi kulit ketiga isinya memang cuma 1 elektron, kulit kedua ada 8 elektron, sedangkan kulit pertama ada 2 elektron begitu. Nah contoh selanjutnya nih, misal Ibu punya Cl, klorin, dia itu nomor atomnya 17 min. 17 min ini artinya menangkap 1 elektron ya. Jadi kalau untuk konfigurasinya sama kayak tadi, si sapi lagi kan ya, baru sedep-sedep, sevedep. Nah karena dia cuma 17 elektronnya, maka kita pakai 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P5. Kita cek 17 itu kan berarti di sini udah ada 10 ya, 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 5. Tapi karena dia Cl min ini dia menangkap 1 elektron, berarti dia ketambahan 1 elektronnya. Berarti karena P ini maksimalnya 6E, 6 elektron, maka masuk ke 3P6. Jadi 1 S2 tetap 2 S2, 2 P6 sama 3 S2, 3 P5, baru di sininya jadi 3P6 karena menangkap 1 elektron. Oke, baik, untuk konfigurasi off-bowl semoga untuk urutannya bisa ya. Nah, kita lanjut ke identitas dari si bilangan kuantum. Jadi tadi kan ada semisal 3P5, ini maksudnya apa ya? 3P6, 3S2 gitu ya. Sebenarnya ini adalah suatu bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum itu merupakan identitas letak suatu elektron berada dalam orbitalnya. Bilangan kuantum itu ada 4, ada N, disebut bilangan kuantum utama atau disebut dengan kulit. Jadi ini yang menyatakan kulit tadi ya, kulit semisal kulit 1, kulit 2, kulit 3 itu dilambangkan yang ada di depan ini namanya kulit ya. Nah kemudian L itu adalah subkulit. Jadi subkulitnya itu ada 4, ada S, ada P, ada D, ada F. S itu nilainya 0, P itu nilainya 1, D itu nilainya 2, F itu 3. Jadi kalau ditanya semisal Ibu punya 1 S2, berarti nanti 1 itu N-nya karena dia kulit pertama, kulit 1, L-nya dia karena S berarti nilainya 0. Jadi S0, P1, D2, F3. Nah, kalau M itu menyatakan magnetik, yaitu menyatakan letak terakhir elektron berada di orbital atau kamar. Atau dia biasanya menyatakan orbitalnya. Jadi semisal gini, kalau S nilainya 0, maka kamarnya cuma ada 1 aja. Dia disebut dengan kamar 0. Kalau P itu kan dia 1 nih, berarti nilainya kamarnya ada 3. Berarti dia min 1, dari kamar min 1, 0 plus 1. Nah makanya kenapa S itu S2 bukan S6 atau S7 gitu ya, karena setiap S itu kan kamarnya cuma 1 ya. Kalau kamarnya 1 terisi maksimalnya 2 elektron, 1, 2, maka disebut S itu pangkatnya S2 gitu. Nah, P juga sama, karena maksimal satu kamarnya itu 2 elektron, maka di sini setiap kamarnya ada 2, berarti ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti P6 gitu. Jadi maksud dari 6, 2 di sini, ini maksudnya 2. Nah, begitu juga D, karena D itu dari 2, berarti kan ada dari plus 2 sampai min 2, nolnya kehitung ya. Kamarnya berarti ada 5. Kalau maksimalnya 1 kamarnya 2 berarti 10. Kalau F juga sama, dari min 3 sampai plus 3 berarti kamarnya ada 7.
Karena 7 maksimal elektronnya 2 satu kamarnya, berarti F itu selalu 14 gitu. Jadi maksudnya ya. Nah, kalau S itu di sini untuk menyatakan arah elektron atau disebut dengan spin. Jadi kalau arahnya ke atas dia min setengah, kalau ke bawah dia plus setengah gitu ya. Jadi di sini kan dia naik turun gitu kan ya. Naik itu min setengah, bawah itu plus setengah, seperti itu. Contoh nih, tentukan bilangan kuantum dari 3D10. Tadi kalau yang namanya N itu kan dia menyatakan kulit. Berarti yang di depan ini namanya kulitnya. N-nya berarti berapa nilainya? 3 gitu ya. Kalau L itu menyatakan subkulit, dicek kalau D itu berapa nilainya. D itu dia 2, berarti ditulis 2. Oke, sekarang M nya digambar. Sorry, ini semisal 9 aja ya. M nya kita cek, dia itu berada di orbital terakhirnya, orbital berapa? Digambar. Kalau dia D berarti kamarnya ada 5 gitu kan ya. Nah, ini 0, ini plus 1, plus 2, min 1, min 2. Ditulis karena dia ada 9, untuk pengisiannya satu-satu dulu, one by one gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dia terakhir ada di plus 1. Yang terakhir elektronnya turun, berarti dia plus setengah. Itu bilangan kuantum tadi cukup jelas ya. Jadi dari konfigurasi sebenarnya ada aturannya, ada larangan Pauli, ada aturan Hahn, ada juga aturan penuh setengah penuh dari orbital D. Jadi kalau aturan Pauli ini tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi NLMS-nya itu pasti ada yang beda. Contohnya gini, ibu punya helium, nomor atomnya 2. Kalau kita konfigurasi itu kan 1s2 dong, ya kan? Berarti elektronnya ada 2. Berarti N-nya itu 1, L-nya itu 0 karena dia S. M-nya gimana? Karena M-nya itu kamarnya cuma 1 ya, S itu tadi elektronnya 2, 1, 2, maka M itu di 0. M-nya juga di 0. Nah, karena elektronnya 2, pasti S-nya beda dong. Ada yang plus setengah, ada juga S-nya min setengah. Jadi keempat bilangan kuantumnya pasti beda. Bedanya itu biasanya ada di S atau di M-nya gitu. Ini untuk larangan Pauli. Tapi kalau untuk aturan Hahn ini dia mengatur tentang pengisian elektron dalam orbital. Yang tadi ibu bilang pengisian itu harus satu per satu. Contoh kalau ibu punya 3s2, berarti semisal ini orbital 3s, ini orbital 3s2, ini 3p5. Ini kalau 5 elektron diisi satu-satu kan di sini 1, 2, 3, balik lagi 4, 5 gitu ya. Jadi harus satu-satu dulu baru kembali lagi ke awal. Itu pengisiannya aturan Hahn. Jadi harus menggunakan aturan Hahn. Untuk aturan konfigurasinya, ini aturan yang terakhir, itu aturan penuh setengah penuh. Jadi kembali lagi orbital D itu kan maksimalnya kalau penuh dia 10 ya elektronnya. Kalau setengah penuh berarti dibagi 2, 5 elektron aja. Nah, kalau di akhir konfigurasi akhir ya, kita menemukan 4s2 3d9. Ini tidak boleh dilakukan. Jadi harus dilakukan eksitasi namanya. Jadi 4s2 nya ini keluar karena 4s2 ini kulit terakhir ya, masuk maksud ibu ya. Jadi 3d10, S-nya berkurang 1, jadi harus penuh gitu. Sama juga kalau 4s2 3d4, ini juga tidak boleh. Jadi harus S-nya ini masuk ke 3D 4S1, baru di sininya 3D5. Jadi untuk contohnya berikut ya. Kita punya atom X29. Kalau X29 kita pakai si sapi ya. Si S2, si sapi. Sapi itu pasti sama angkanya. Terus sapi lagi 3P gitu kan ya. Terus habis itu sedep ya, berarti SD.
Karena ini udah 3, berarti di sini pasti 4S sama 3D. Masukin elektronnya, S itu 2, P itu 6, S lagi 2, ini juga 6, ini 2. Nah, dihitung 10 tambah 10 gitu kan ya. 3D berarti kurang berapa kalau dia 29? Kurang 9. Nah, elektron terakhirnya ini kayak gini bentuknya. Boleh nggak nih? Nggak boleh ya. Maka harus tadi pakai aturan penuh setengah penuh, berarti harus 4S1 3D 10. Ini yang boleh terjadi. Baik, masih bingung ya tentang diagram curah hujannya. Jadi diagram curah hujan itu ini tuh urutan dari konfigurasi. Jadi mulanya dari 1S2, kemudian jalan lagi ke 2S2 gitu ya. Kayak materi yang Ibu berikan di slide kemarin. 2P6, mundur lagi 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10 gitu ya, 5P6. Ini tuh berdasarkan tingkat energi. Nah, karena di sini ini kan harus menggambarkan seperti ini dan kalian pastinya agak ribet, Ibu singkat. Jadi ini jalannya si diagram curah hujan ini Ibu singkat jadi rangkuman si sapi, sedep, sevedep. Jadi kalau nanti ada konfigurasi yang tadi Ibu sebutkan, S itu 2 ya, ini 2 gitu, P6, S2, ini 6 gitu ya. Ibu punya soal 26 FE. Berarti kalau 26 kita tuliskan mulainya kan 26 FE. Berarti mulai dari 1S2 dong ditulisin 1S2. Terus si sapi berarti 2S2, 2 tambah 2 4 ya, karena 26 ya totalnya. Habis itu baru 2P6, berarti totalnya baru 10. Setelah itu, setelah 2P6 sapi lagi 3S2, terus siapa lagi? 3P6. Ini baru berapa nih? 10. Ini juga baru 18 ya. Selanjutnya siapa? 4S2 gitu kan ya. Habis itu siapa lagi? Ini baru berapa nih? Karena 26, 10, 20. Berarti di situ sisanya habis 4S2, 3D6 begitu. Gitu caranya konfigurasi. Jadi ini tuh mempermudah sebenarnya urutannya si sapi, sedep, baru sevedep. Karena ini penting banget untuk SBMPTN juga ini. Kalaupun nanti ada konfigurasi pasti keluar nih soalnya. Baik, jadi kapan kita harus pakai orbital penuh dan setengah penuh? Itu ketika kita di akhir itu nemuin 4S2 3D9. Kalau yang FE tadi kan 4S2 3D6, berarti dia bukan keadaan penuh setengah penuh, jadi dia tetap aja biasa 4S2 3D6. Jadi kalau ketemunya itu 4S2 3D9 atau 4S2 3D4, baru kalian ubah jadi 4S1 3D10, 4S1 3D5. Jadi nggak semuanya kalian kalau ketemu S sama D harus diubah, enggak. Jadi cuman kalau ini doang 4S2 3D9, 4S2, 3D4 begitu ya.